Kalau misalnya kita hidup itu tanpa luka, mungkin kita nggak akan mengenal ya namanya bagaimana proses pendewasaan. Kalau kita hidup tuh hanya tentang bahagia, ya mungkin kita juga nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya dewasa. Dan pasti setiap orang juga punya lukanya tersendiri. Setiap orang tuh punya problemnya tersendiri. Dan setiap manusia itu punya jalan ceritanya tersendiri. Ya walaupun memang kehidupan itu nggak selalu lancar ataupun semua tuh harus tentang bahagia, tapi bukan berarti dari banyaknya luka yang terjadi, kita nggak bisa menyembuhkan luka kita sendiri. Kita nggak bisa menjadi obat untuk diri kita sendiri. Obat itu nggak selalu melulu datangnya dari orang lain atau karena bantuan dari orang lain. Memang orang lain tuh memang berperan, tapi peran utamanya yaitu diri kamu sendiri. Walaupun kamu meminta bantuan untuk orang lain, lagi dan lagi, ya akan selalu ada yang akan paham dan mengerti apa yang kamu butuhkan, yaitu diri kamu sendiri. Maka dari itu, jadilah obat untuk diri kamu sendiri. Jadikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Hai semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Maaf banget ya, baru bisa nemenin lagi setelah kemarin-kemarin gak upload lama. Ataupun akhir-akhir ini aku lagi upload lama ya. I'm so sorry. Gimana keadaan kamu hari ini? Oh ya, pokoknya kalau misalnya aku lagi nanyain kabar dan opening tuh, aku akan selalu jawab, keadaan aku baik kok hari ini. Karena kalian tuh begitu care banget ya. Selalu nanya keadaan aku juga gimana. Ya semoga kalian semua yang mendengarkan podcast-podcast aku dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau misalnya lagi gak baik, coba pahami diri kamu. Apa yang bikin kamu gak baik hari ini? Karena mungkin apa yang orang lain lihat kamu baik-baik aja, padahal aslinya ya ada banyak luka dan permasalahan ya kamu pendem dan kamu tahan sendiri. Dan ya orang lain gak tahu gimana aslinya kamu. Karena yang tahu gimana ya kamu yaitu diri kamu sendiri. Bener kan? Karena ya hanya diri kita sendiri yang tahu. Dan aku cuma mau bilang makasih juga. Makasih banyak pokoknya buat semua yang udah support aku sampai sejauh ini. Buat semua yang udah sayang juga sama aku. Buat semua yang buat semua yang udah bener-bener support aku lah hingga aku ada di titik sekarang. Jujur aku gak nyangka kalau misal podcast aku tuh bisa diterima dengan baik, bisa didengar dengan baik oleh kalian. Terus podcast aku juga bisa menjadi teman ketika kalian tuh dalam keadaan ya mungkin kurang baik, entah itu dalam kehidupan ataupun percintaan. Makasih ya udah jadiin podcast aku menjadi teman buat kalian. Dan mungkin ini adalah hari spesial buat aku. Aku pengen aku bukan apa yang kalian tahu ya, cuma pengen ngucapin aja buat diri aku sendiri. Jujur, this is my celebrate. Ini adalah hari dimana aku dilahirkan. So aku seneng banget. Kamu tahu gak sih, sekedar bercerita dulu ya. Aku bangun podcast ini tuh dari tahun 2018 maybe. Kalau enggak 2019, I don't know, I forget it. Aku lupakan hal itu. Aku seneng karena podcast ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan ini adalah hadiah terindah banget buat aku. Dan pokoknya kado yang gak mungkin bisa aku lupakan karena perjuangan aku sampai sejauh ini. Dan juga aku punya kalian semua. Makasih ya karena udah support aku sampai sejauh ini. Pokoknya aku bahagia banget. Thank you. Dan mungkin kalau misalnya kalian menganggap kalau misalnya ini adalah podcast dimana
Ya, bertepatan sama hari ulang tahun aku, mungkin ini akan menceritakan bagaimana kisah aku. Enggak kok. Karena aku tuh kalau bawain podcast tuh sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu loh. Jadi nggak langsung asal ngomong gitu. Jadi aku pahamin dulu nanti arahnya kemana, tujuannya apa, terus penyelesaiannya tuh bagaimana. Karena semua tuh dalam podcast aku tuh tertuang gitu loh. Jadi kayak ya ibaratnya nggak flat gitu aja lah. Dan untuk di episode hari ini bukan berarti aku mau membahas tentang sedih-sedih atau apapun ya, karena banyak dari kalian yang meminta untuk membahas tentang luka. Ya, tentang luka. Mungkin judul ini adalah nama podcast aku di Spotify. Sebenarnya ini nggak ada sangkut pautannya ya sama nama podcast aku di Spotify. Cuma aku pengen bawain aja karena ini adalah salah satu tema yang menarik buat aku, hingga aku bisa angkat tema ini dan menjadikannya sebuah podcast. Karena kalau bisa kita membahas tentang luka, karena setiap orang tuh punya lukanya tersendiri ya. Punya rasa sakitnya sendiri, kecewa, baik itu dalam kehidupan maupun relationship-nya. Tentang luka, banyak hal yang mungkin susah untuk kita ungkapkan, susah untuk kita deskripsikan. Apa sih luka itu? Dan kenapa hal-hal yang berkaitan dengan luka tuh pasti itu begitu sakit, begitu ngena ke hati kalian, ke perasaan kalian. Dan kenapa juga sih di setiap kehidupan tuh pasti aja selalu ada luka. Selalu ada luka yang menyelimutinya. Kenapa kehidupan tuh gak bahagia aja ya? Nah, karena ada juga tuh yang nanya sama aku, Kak, aku tuh sebenarnya berhak bahagia gak sih? Aku tuh pengen tuh kehidupan aku tuh bahagia aja gitu loh. Aku gak mau yang namanya kenal terluka, sakit, kecewa, atau lain sebagainya. Dan aku selalu bilang, hidup itu bukan soal bahagia. Hidup itu juga akan ada luka yang menyertainya. Jadi ya walaupun kehidupan kamu bahagia, gak selamanya tuh kita akan selalu dalam kehidupan kebahagiaan itu. Dan kalaupun emang lagi diberikan luka, rasa sakit, jangan jadikan luka itu adalah hal yang dimana itu bikin kamu tuh putus asa ataupun hampir ingin menyerah. Karena luka yang terjadi itu adalah hal yang bikin kamu tuh kuat, menguatkan kamu. Terus setiap luka yang terjadi juga pasti ada pelajarannya yang dapat kita ambil, ya kan? Gak semua luka itu ia datang dengan sendirinya tanpa adanya pelajaran ataupun hikmah yang dapat kita ambil. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini pasti semua udah memiliki ya ceritanya tersendiri. Dan kita bahas soal luka, mungkin baik itu luka dalam kehidupan, kekecewaan, entah itu ya real life ataupun relationship ya, aku gabung aja ya. Karena setiap orang tuh pasti punya lukanya tersendiri, baik itu dalam kehidupan maupun dalam hubungan. Kalaupun kamu saat ini tuh, mungkin setiap orang banyak yang memiliki trauma, luka trauma. Kalau misalnya kamu saat ini sedang mengalami rasa trauma yang begitu berat, terus kamu bingung harus bagaimana. Apakah kamu harus menerima orang baru lagi untuk menjadi obat untuk diri kamu sendiri? Sebenarnya luka yang terjadi di masa lalu itu adalah luka yang nantinya akan mendewasakan kamu, supaya kamu gak salah lagi dalam memilih. Aku pernah merasakan trauma, aku pernah merasakan kekecewaan, aku pernah merasakan rasanya dipatahkan, effort tidak dihargai, dan lain sebagainya. Semua tentang luka itu sudah aku rasakan, hingga membuat diri aku ngerasa, apakah aku siap untuk menerima orang baru lagi dalam kehidupan aku? Apakah aku siap untuk membuka hati lagi untuk orang baru? Banyak hal yang udah aku lewati sejauh ini. Dan dari banyak rasa sakit itu, mungkin memang dia bukan orang yang terbaik. Mungkin memang Tuhan telah menunjukkan
bahwa seseorang yang baik tuh nanti akan ia berikan. Tapi bukan dia orangnya. Jujur, dari baiknya luka yang udah aku alami selama ini, mungkin dari luka itu ya akan membuat diri aku semakin kuat, supaya aku lebih selektif lagi dalam memilih seseorang. Memang rasanya gak enak ya kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita sayang, kepergian, people coming go dan lain sebagainya. Tapi ya semua itu akan terjadi di setiap kehidupan. Setiap orang tuh pasti memiliki waktunya tersendiri dan masanya tersendiri. Walaupun begitu, bukan berarti aku ngerasa kalau diri aku tuh benar-benar hancur. Walaupun saat ini aku sedang mengalami trauma, walaupun hari-hari aku tuh begitu rumit untuk aku jalani, tapi aku selalu percaya bahwa suatu saat nanti akan ada seseorang yang bersyukur memiliki aku. Akan ada seseorang yang menghargai keberadaanku. Mungkin memang saat ini aku tengah mengalami hal-hal yang dimana itu menyakiti perasaanku. Dengan bertemu dengan orang yang salah, dan lagi aku harus merasakan rasa sakit karena terluka kembali. Patah hati hebat itu terjadi. Dan hal itu bikin aku ngerasa menjadi seseorang yang begitu hancur banget. Dan dari pahitnya hubungan, aku juga memiliki perasaan dimana aku begitu capek banget sama kehidupan aku. Hidup lagi capek-capeknya, lalu bertemu dengan orang yang salah. Itu pasti rasanya gak enak banget. Berbicara tentang kehidupan, luka yang terjadi di setiap kehidupan itu wajar kok. Karena di proses pendewasaan ini, kita gak hanya mengenal tentang kebahagiaan aja. Akan ada luka yang akan menyertainya. Dan luka itu terjadi bukan semata-mata itu hanya untuk melukai kamu, menyakiti perasaan kamu. Luka itu ada karena ia membawa banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari luka itu. Coba deh, kalau misalnya kamu lagi down, kamu lagi capek, lagi terluka, lagi sakit banget rasanya, pasti semua itu akan ada hikmahnya kan? Semua itu juga mereka datang, luka itu datang bukan hanya untuk menyakiti aja, tapi ada banyak hal yang ia bawa. Dan dari luka tersebut, itu membuat diri aku semakin kuat. Dan aku bersyukur karena bisa bertahan dan bisa kuat sampai sejauh ini. Kadang aku juga bingung, kenapa ya harus aku yang harus merasakan luka? Hidup aku tuh udah berat banget. Perjalanan kehidupan aku kok seberat ini ya? Kadang bertanya-tanya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan punya rencana apa sih? Sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan apa? Hadiah apa yang akan aku terima di akhir perjuangan aku nanti? Jika memang aku berhasil melalui semua ujian dan rintangan yang ia berikan. Kenapa harus aku? Kenapa? Pertanyaan itu selalu aja berpusat dalam pikiran aku. Aku bingung mengartikannya bagaimana. Udah banyak hal yang udah aku lewati sejauh ini. Udah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan aku sejauh ini. Dan banyaknya luka juga yang udah aku hadapi dan aku berusaha untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Memang gak semudah itu ya untuk menyembuhkan luka. Dan lagi, aku harus bisa menjadi obat untuk diriku sendiri. Karena bagaimanapun, ia akan paham dan ngerti sama aku ya diri aku sendiri. Ya walaupun aku butuh hadirnya seseorang, tapi gak semua orang tuh paham sama apa yang aku butuhkan. Walaupun kehidupan aku penuh dengan luka, aku selalu bersyukur dan bangga sama pencapaian aku sejauh ini. Ternyata aku sekuat itu ya. Ternyata aku sehebat itu ya.
aku bisa melewati semuanya dengan baik. Ya walaupun kadang aku sering kali merasa lelah, kecapean dan hampir ingin menyerah. Tapi aku selalu yakin bahwa aku bisa melewati semuanya. Ya walaupun terkadang aku pernah ngerasain dimana aku ada di titik terdown aku, dan aku ngerasa bahwa dunia tuh seperti tidak adil. Kenapa aku harus merasakan hal seperti ini? Kenapa dan kenapa? Rasanya capek banget. Rasanya capek sama semuanya. Saking capeknya, gak bisa diungkapin. Dan ketika orang lain bertanya, aku cuma bisa jawab, it's okay, I'm fine. Ternyata berpura-pura itu melelahkan ya. Gak selamanya berpura-pura itu, ya, akan selalu berhasil menutupi segalanya. Tapi ya yang namanya luka, rasa sakit, mungkin orang lain gak tahu. Tapi ketika sedang sendiri, aku menjadi seseorang yang dimana itu di luar dari diri aku ketika aku sedang bersama orang lain. Hai semuanya, kita semua pasti punya luka. Kamu saat ini sedang mengalami luka ya? Luka apa yang bikin kamu tuh ngerasa sakit banget? Ya, banyak ya luka yang terjadi dalam kehidupan. Jangan bikin diri kamu tuh menjadi patah semangat ya. Baik itu luka dalam relationship, kamu yang ngerasa kayak, ya percintaan kamu tuh gak berakhir dengan kebahagiaan. Kenapa sih harus berakhir dengan seperti ini terus? Mungkin kamu ngerasa capek banget sama percintaan kamu yang selalu berakhir seperti ini. Bukan berarti kamu selalu bertemu dengan orang yang salah. Tapi Tuhan belum memberikan kamu seseorang yang benar-benar tepat buat kamu. Hingga kamu harus merasakan rasa sakit dan terluka. Sebenarnya hal itu hal yang gak pengen kamu ulangi dan terjadi lagi dalam kehidupan kamu. Gak apa-apa. Banyak yang bertemu dengan banyak orang. Kalaupun kamu lagi ngerasa ya ketulusan kamu tuh gak dihargain, terus selalu berakhir dengan rasa sakit, anggap aja semua itu adalah proses dimana nantinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baik. Bukan berarti yang tulus tuh akan selalu mendapatkan rasa sakit, enggak kok. Cuman emang belum mendapatkan yang tepat aja. Dan mungkin dalam kehidupan juga kita pasti punya luka ya. Luka ya banyak rasa capek, entah itu luka dari lingkungan, keluarga, ataupun lain sebagainya. Bahkan luka yang dibuat diri sendiri pun ada. Tahu nggak apa? Yaitu lebih memilih silent treatment dan lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri. Padahal semakin kamu pendam, pasti rasanya semakin capek kan? Rasanya kayak semakin sakit kan? Pengen banget rasanya diungkapin, tapi kamu nggak bisa. Nggak bisa bukan berarti kayak kamu tuh ya nggak mau ngungkapin. Mungkin emang udah terlalu terbiasa sama rasa sakitnya, udah terlalu apa-apa tuh dipendam sendiri, hingga kamu pengen ngungkapin tuh rasanya begitu susah buat kamu. Ya enggak? Ya karena udah terbiasa memeluk luka sendiri, mengobati sendiri, dan ya semua tuh udah biasa kamu berikan senyuman palsu di hadapan semua orang. Kamu yang selalu bisa menutupi semua itu. Kamu yang selalu bisa untuk terus berpura-pura dan membohongi diri kamu sendiri di hadapan semua orang. Mulai sekarang, belajar untuk berdamai dengan diri sendiri ya. Belajar untuk menjadi obat untuk diri sendiri dan menjadikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Jangan terlalu menggantungkan harapan ataupun kebahagiaan tuh kepada orang lain. Kadang orang lain aja belum tentu paham sama apa yang kamu inginkan. Yang kan paham yaitu diri kamu sendiri. Ya walaupun keadaan itu begitu berat, begitu sulit untuk kamu lewati. Berat dan sulit itu bukan halangan, bukan alasan untuk kamu berhenti berjuang, bukan alasan untuk kamu berhenti bertahan, dan juga bukan alasan untuk kamu gak bisa kuat. Ya, karena dari banyaknya luka yang terjadi, hal itulah yang menjadikan diri kamu menjadi kuat lagi. Karena pondasi kamu yang selama ini kamu bangun itu berasal dari luka, bukan berarti kamu setiap luka yang datang tuh kamu menjadi rapuh dan semakin rapuh. Justru dari banyaknya luka yang datang tuh bisa kamu ambil pelajaran, dan bisa juga kamu jadikan diri kamu menjadi versi terbaik dan kuat seorang diri. Ya walaupun menjadi kuat tuh
susah ya. Dan gak selamanya seseorang yang terlihat kuat juga itu selamanya tangguh. Kalau emang lagi ngerasa capek, udah lemah, terus pengen nangis, pengen ya ngungkapin, gak apa-apa. Yang terpenting jangan lakuin hal yang emang itu merugikan diri kamu. Kamu cukup memberikan waktu untuk diri kamu, memberikan ruang agar semua itu gak terlalu menekan diri kamu. Karena kalau misal kamu gak ngasih ruang itu, ya perasaan kamu tuh, hati kamu semakin tertekan, yang ada semakin capek. Oke, kita kuat sama-sama. Jangan kamu jadikan luka itu adalah alasan dimana ya kamu ingin menyerah. Enggak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan menyerah. Perjalanan kamu masih panjang. Kamu harus bisa memikirkan masa depan dan kedepannya bagaimana. Karena apa yang terjadi hari ini belum tentu kedepannya nanti akan bagaimana. Walaupun kamu ngerasa kamu gak seberuntung orang lain, justru orang lain yang belum tentu seperti kamu. Karena orang lain belum tentu sekuat kamu. Dan kamu udah kuat dan buktiin ke dunia, walaupun keadaan dunia itu jahat sama kamu bisa bertahan. Kamu bisa handle diri kamu sendiri. Ya mungkin aku bingung ngebahas tentang luka tuh bagaimana. Kadang kalau misalnya kita berbicara luka tuh emang gak ada habisnya sih. Luka itu bisa berasal dari mana aja. Orang sekitar, pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Kadang luka yang terberat itu adalah luka dari personal ya. Kayak keluarga lah. Ya setiap orang pasti punya lukanya sendiri. Dan setiap orang juga pasti punya caranya sendiri untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Begitu dengan kamu. Ya, kamu jangan menjadikan aku ataupun podcast aku tuh sebagai obat untuk menyembuhkan kamu. Ya walaupun aku seneng ya, karena aku pernah baca di DM tuh, ya ada orang yang ngerasa sembuh, ngerasa tenang setelah mendengar podcast aku. Tapi di sini yang berperan paling penuh, peran utama itu diri kamu sendiri. Kamu yang tahu porsinya diri kamu seperti apa dan bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan. Jadilah support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Gak usah peduliin mau seberapa banyak luka yang terjadi dalam kehidupan kamu. Semua luka itu pasti sembuh. Tidak ada luka yang tidak sembuh. Ya walaupun kadang luka itu tuh gak sepenuhnya sembuh ya. Pasti masih ada bekasnya atau lain sebagainya. Dan ya bukan berarti dari luka tersebut itu bikin kamu ngerasa gak baik atau lain sebagainya. Bikin kamu ngerasa nyerah atau lain sebagainya. Kamu kuat kok. Kuat dengan versi sendiri. Gak perlu pengakuan dari orang lain kalau kamu tuh hebat karena bisa bertahan sampai sejauh ini. Cukup buktiin aja kepada dunia. Seberat dan serumit apapun, kamu bisa hadapi dan lewatinya dengan baik. Dan aku seneng banget karena pokoknya karena ada kalian semua di sini. Dan kalaupun emang hari ini lagi kurang baik, lagi banyak pikiran, terus lagi ngerasain banyaknya luka yang terjadi dalam kehidupan kamu, jangan terlalu dipikirin ya. Memang kita pasti bakalan kepikiran sih. Gak mungkin kak kalau misalnya ada luka gak kepikiran. Iya bener, cuman jangan kamu jadikan luka itu sebagai objek yang harus kamu pikirkan terus. Coba untuk cari solusi, jalan keluar, penyelesaian. Jangan kamu tampung terus. Karena semakin kamu pikirkan, itu bikin kamu semakin OVT dan ya kamu gak akan bisa istirahat untuk sedang menenangkan diri. Semakin dewasa tuh cuma butuh tenang. Tenang dari banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sejauh ini. Dan kalau misalnya kamu gak ngerasa tenang, ya bagaimana kamu untuk membangkitkan diri kamu sendiri kalau kamu aja gak bisa untuk berdamai dengan diri sendiri. Oke? Makasih ya udah nemenin aku sampai sejauh ini, udah support aku. Tema-temanya menarik. Dan aku juga suka baca kok, dan aku cari tema apa yang menarik selanjutnya supaya bisa aku jadikan sebuah podcast. Pokoknya bahagia selalu buat kalian semua. Welcome to New Moon. Selamat datang di bulan baru. Semoga bulan ini jadi bulan yang berkah,
baik, kebahagiaan yang menyertai, dan lain sebagainya. Semoga apa yang terjadi dalam diri kamu saat ini tuh bisa terselesaikan ya. Aku seneng banget. Ya pokoknya ada kalian tuh, kalian seperti keluarga buat aku. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga ya untuk dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevi_ dan @aprildevi_nya 2. Kalau misalnya mau sharing di second account ya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku @aprildevi, karena aku suka live. Live kalau misalnya keadaannya tuh memungkinkan kok. Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Dah.